Daddy, I'm coming. Suara deru mesin mobil terdengar di kediaman Gilbert. Bodyguard yang berjaga segera membuka pintu mobil. Emily beserta yang lain pun turun dari mobil dan membiarkan para bodyguard membawa barang-barang mereka. Daddy, I'm coming, suruh Repin dan berlari masuk ke dalam. Sementara Reynan, dia hanya berjalan santai mengikuti Repin. Repin berlari menuju tangga. Emma sedang turun. Itu seketika membulatkan matanya saat melihat Repin yang naik tangga tak berhati-hati. Hati-hati Repin, nanti gelinding loh, seru Emma. Maaf Bibi, Daddy Lab mana? Tanya Repin ketika dirinya berpapasan dengan Emma. Daddy Lab ada di kamar, samperin di sana, suruh Emma. Repin dengan semangat kembali melanjutkan langkahnya. Saat sampai di depan pintu kamar Gilbert, seperti biasa dia akan melompat untuk mencapai gagang pintu. Brak, lagi-lagi pintu itu terbuka kasar. Repin menatap sekeliling dan tak menemukan keberadaan sang Daddy. Daddy, Repin datang loh, suruh Repin, namun tak ada sahutan apapun dari Gilbert. Huek. Telinga Repin mendengar seseorang sedang muntah. Dia segera mendekati kamar mandi dan membukanya. Terlihat Gilbert sedang menopang tubuhnya di wastafel sambil memuntahkan makanan yang baru saja dia makan. Wajahnya terlihat sangat pucat, raut wajah Repin seketika berubah cemas. Bunda, Daddy mau ninggal, suruh Repin dan berlari keluar kamar mencari sang bunda dengan wajah yang sangat khawatir. Gilbert mendengar perkataan putranya tak mampu mengomel, dia juga rasanya sudah tidak kuat. Mual yang dideritanya sangat menyiksa, bahkan untuk berdiri tegak saja dia sudah tidak mampu. Mas, Gilbert menoleh dan menatap istrinya dengan wajah sayu. Bibir pucatnya sedikit mengembangkan senyum karena melihat sang istri yang sudah kembali. Sayang, Mas, Brooke. Emily menahan tubuh Gilbert yang luruh, suaminya itu pingsan. Repin sudah menangis melihat sang Daddy yang sudah tidak sadar. Daddy ninggal Buna, Daddy jangan ninggal dulu, Lab belum dapat warisan ini. Hicks kasih warisan dulu, isak Repin sambil menepuk pipi sang Daddy. Emily bingung, entah putranya belajar kata warisan dari mana, tapi yang jelas sekarang Emily harus memanggil orang untuk membantunya. Ada apa kak? Emily menoleh, dia mendapati Danjel yang datang dengan raut wajah panik. Pingsan, tolong bawa Mas Gilbert ke tempat tidur. Aku gak kuat, kalau gak kuat panggilkan Agler saja, pinta Emily. Aku kuat, seru Danjel. Danjel mengambil alih tubuh Gilbert, tetapi dirinya merasa aneh dengan satu hal. Tangan Gilbert menggenggam erat dress yang Emily kenakan. Masa orang pingsan megangnya kuat banget, batin Danjel. Danjel buruan angkat, seru Emily. Danjel mengangguk, dia menarik kedua lengan Gilbert, seketika genggaman Gilbert pada dress Emily lepas. Danjel menyeret kakaknya itu yang mana membuat Emily dan Repin menganga dibuatnya. Kamu ngapain? Seru Emily dengan wajah menahan tangis. Angkat. Hicks angkat bukan seret, kalau seret aku juga bisa. Rasanya Emily ingin menangis saat melihat bagaimana Danjel menyeret suaminya. Sengaja kak biar cepat sadar, ujar Danjel. Gilbert yang ternyatanya pura-pura pingsan itu menggerutu dalam hati. Tubuhnya hanya lemas saja sehingga memilih memejamkan mata dan menikmati kepanikan istrinya. Namun adiknya datang malah merusak rencananya. Diselet kayak begitu, emangnya Daddy Lab embe apa? Ya mirip sih, tapi masih dantengan Daddy Lab kok. Suruh Repin menatap Danjel dengan tangan yang bertengkar di pinggang. Danjel memindahkan tubuh Gilbert dengan susah payah ke atas kasur. Dengan napas yang memburu dia menatap Emily. Kesini sama siapa? Tanya Danjel. Sama abang. Danjel menoleh, dia tersenyum melihat Agler yang menyusul mereka. Sedangkan Gilbert dia terkejut mendengar suara Agler. Bagaimana bisa sepupunya itu datang bersama istrinya? Dengan sedikit mengintip, Gilbert dapat melihat Agler yang berdiri di samping istrinya. Dari kemarin Mas nyari-nyariin kamu, Ternyata kamu dibawa kabur sama Duda Karatan.
gerutu Gilbert dalam hati. Kenapa dia? Tanya Agler sambil menunjuk Gilbert. Pingsan? Coba kamu hubungi dokter dulu, Gler. Aku mau ambil minyak kayu putih di kamar Repin, titah Emily. Agler pun keluar untuk menghubungi dokter berbarengan dengan Emily yang akan mengambil minyak kayu putih. Repin melihat kepergian dua orang itu dan menatap sang Dedi yang masih memejamkan matanya. Dedi Lab masih napas kan? Tanya Repin memeriksa napas Gilbert dan memeriksa dada sang Dedi, memastikan masih berdetak atau tidak. Kalau udah KO, nanti Repin dapat warisannya dipakai buat cari Dedi baru gimana? Bagus kan ide Om? Seru Danjal. Ternyata yang memberitahu soal warisan adalah Danjal. Tak kaget jika seumuran Repin sudah mengerti tentang warisan. Tapi Dedi belum kasih haltanya, ujar Repin. Iya, tapi Repin anak satu-satunya. Semua punya Dedi adalah milik Repin, tapi milik Repin bukan punya Dedi, ujar Danjal. Pria itu melirik Gilbert yang sepertinya menahan amarah, wajahnya memerah dengan hidung yang kembang kempis. Ya udah Lep lapal, mau ke dapur ambil cucu kotaknya Lep ada kan? Danjal mengangguk, Gilbert menyetok susu kotak walaupun putranya tak ada di rumah. Repin keluar untuk mengambil susu kotaknya, sementara Danjal, dia baru saja tersenyum bangga tetapi... Brooke, Gilbert melempar bantal tepat di muka Danjal sehingga membuat pemuda yang tak siap itu terjatuh dengan tak elitnya. Awas kamu, kesal Gilbert. Abisnya kakak pakai acara pura-pura pingsan, balas Danjal. Bukannya didukung malah, ceklek. Gilbert kembali tidur dan memejamkan matanya saat pintu terbuka. Danjal yang melihat Emily kembali pun hanya bisa memasang raut wajah melas. Tadi kakak dengar ribut-ribut, ada apa? Tanya Emily. Danjal tak menjawab, dia melirik tangan Gilbert yang memberi isyarat untuk tidak membocorkannya. Tadi Kak Gilbert, dia sadar Kak, seru Danjal dan berlari keluar sebelum memancing emosi Gilbert. Dasar adik gak ada akhlak, batin Gilbert. Sementara Alfred, dia menggantikan Gilbert, mengurusi kantor, dirinya tengah pusing. Cabang yang berada di London tengah mengalami masalah korupsi besar-besaran. Dia bingung harus mengutus siapa yang menjadi mata-mata di sana agar mengetahui masalah itu muncul dari mana. Xavier, ya, apa aku minta saja dia untuk menjadi mata-mata di sana? Dia sangat cerdik, sayang sekali kecerdikannya tidak digunakan, gumam Alfred. Alfred menghubungi asisten Kai. Selang beberapa lama menunggu, asisten Kai masuk dengan membawa sebuah berkas yang menumpuk. Berkas apa itu? Tanya Alfred dengan menunjuknya dengan dagunya. Oh, ini kerjaan Tuan Gilbert, saya ingin menitipkan pada Anda, jawab asisten Kai dengan cengiran khasnya. Alfred menggelengkan kepalanya, dia menyuruh asisten Kai duduk di hadapannya untuk membahas sesuatu. Cabang di London sedang ada masalah, ada korupsi besar-besaran, aku ingin tahu siapa dalangnya. Untuk itu aku ingin menugaskan Sapir ke sana, bagaimana menurutmu? Sapir anak dari mantan supir itu, bingung asisten Kai. Iya, atau kau saja sekalian cari cewek bule, usul Alfred, tetapi asisten Kai segera menggaleng dengan cepat. Tidak tuan, terima kasih, cewek lokal lebih menarik, ujar asisten Kai dengan tegas. Alfred menahan senyumnya, entah mengapa asisten putranya itu sangat betah menjomblo. Ya sudah, biarkan Sapir saja, putus Alfred. Tapi tuan, dia baru 16 tahun, tamat SMP saja enggak? Saya paham kamu ragu dengan dia, tapi tanpa kamu tahu, dirinya banyak memiliki pengalaman. Walau tidak sekolah, Sapir kerap sekali mengunjungi sekolah dan berdiri dekat jendela kelas hanya untuk mendengarkan guru yang mengajar. Jangan remehkan orang sepertinya, kegigihannya membuatku salut. Dia memang tidak punya uang untuk bersekolah, tapi telinganya masih berfungsi, kakinya masih melangkah dan tangannya masih mampu menulis. Setelah persidangan itu aku mengutus 2 bodyguard mengikutinya. Mereka melaporkan kegiatan apa saja yang dilakukan Sapir. Aku sangat takjub dengannya, puji Alfred. Asisten Kai mengangguk, dia juga hanya tamatan SMA, namun dirinya menjadi asisten seorang CEO. Setelah bekerja, Gilbert membiayai asistennya itu untuk masuk ke perguruan tinggi, hingga kini Kai telah menyandang gelar S3.